video kali ini gue mau bahas tentang kelanjutan video kemarin yang ngebahas tentang ICT Market Profile ya. Tentunya di weekly profile ini kelanjutan dari video kemarin kita sudah bahas tentang classic Tuesday expansion atau Selasa low of the week atau high of the week-nya. Nah, video kali ini gue mau bahas tentang midweek reversal ya, atau pertengahan mingguan ya, yang disebut sebagai Rabu reversalnya, tepat berada di Rabu. Jadi weekly profile itu kerangka konseptual tentang pola gambar umum ya, atau perilaku pasar selama perdagangan mingguan. Jadi kita tuh bisa antisipasi teman-teman ya, antisipasi dalam perdagangan harian itu kita lebih tahu bagaimana sih profil mingguan ini akan terjadi gitu kan. Jadi setiap perilaku ini mempunyai perilaku yang karakteristik teman-teman, karakteristik yang unik gitu dalam selama mingguan itu ya. Contohnya ya kelima ini, jadi beda-beda ya karakternya itu beda-beda. Ada yang classic Tuesday, midweek reversal, midweek rally, intra-week Tuesday, shake and destroy. Ya, nah kita video kali ini ngebahas tentang midweek reversal di ICT Market Profile di weekly profile atau profile mingguan. Oke, langsung saja kita contohkan di dalam midweek reversal ini. Ya, jadi seperti ini, midweek reversal itu artinya pertengahan mingguan atau Rabu yang menjadi low of the week atau high of the week. Berarti kalau profilnya bullish ya, untuk bullish berarti Rabunya itu menjadi reversal dari low of the week ya. Low of the week-nya itu berarti titik terendahnya pada saat mingguan ya, untuk profil bullish. Kalau untuk profil bearish berarti titik tertingginya berada di mingguan, berada hari Rabu, yaitu dari high of the week-nya di hari Rabu. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita contohkan di dalam template untuk profile bullish low of the week-nya, berarti katakanlah ketika Senin dibuka ya, dia melebar ke titik terendah, katakanlah waktu Senin, dia profilnya bearish ya. Senin, antisipasi berarti ada bias untuk kelanjutan di hari Selasa. Tetapi Selasa ini dia gagal menjadi titik terendah teman-teman ya. Gagal menjadi titik terendah yang artinya dia belum berada di area titik terendah framework-nya, baik maupun itu internal external low dari sell liquidity, dari previous weekly low atau previous daily low atau PDA lainnya ya. Ibaratnya kita belum dapat framework perangkat kerjanya itu bagaimana ketika Selasa. Karena Selasa itu menutupnya tidak ada tanda pembalikan untuk reversal. Ya, tidak ada tandanya classic expansion dari Selasa atau tidak adanya Selasa menjadi low of the week atau high of the week-nya, karena high of the week-nya berada dari Senin. Tetapi ketika Rabu, memasuki Rabu itu berkembang lebih rendah ya, melebar ke titik terendahnya itu berada di area diskon ya, atau berada di area framework-nya, telah menyapu clear likuiditas di area PWL atau swing point ya, sudah mengambil titik terendahnya pada struktur mingguan itu, lalu kemudian melebar ke titik tertinggi di dalam hari Rabu ini. Nah, katakanlah close-nya Rabu itu menjadi titik pembalikan atau candle pembalikan ya. Nah, berarti ketika hari Kamis itu berantisipasi kita sampai hari Jumat itu untuk melakukan kelanjutan sampai ke titik tertingginya. Nah, seperti itu sampai hari Jumat teman-teman ya, sampai close ya. Sampai close berarti menjadi titik terendahnya pada saat mingguan ini adalah berada di hari Rabu, titik terendah pada mingguan, low of the week-nya teman-teman ya. Jadi open, low, high, close pada saat mingguan. Seperti itu candle weekly-nya. Nah, tepat berada di low of the week itu tepat berada di pertengahan mingguan, yaitu berada di hari Rabu. Rabu yang menjadi reversal. Kita bisa antisipasi untuk hari Kamis dan sampai Jumat itu melakukan kelanjutan teman-teman seperti itu sampai hari Jumat sampai close ya. Nah, itu untuk profil bullish. Nah, untuk yang profil bearish-nya, katakanlah ketika Senin ya, Senin dia naik, tiba-tiba naik ya, closingannya naik, lalu kemudian dia Selasa, tetapi Selasa gagal untuk menembus titik premium di atas teman-teman ya, untuk mencapai titik tertinggi atau mencapai sebuah PDA-nya di high time frame-nya ya. Kita belum mendapatkan perubahan di dalam Selasa, melainkan waktu di hari Rabu itu mencapai titik tertinggi, mencapai framework-nya atau PDA array-nya ya, atau universalnya. Lalu kemudian Rabu ada tanda-tanda pembalikan dan closingan bearish. Nah, kita berantisipasi bahwasanya Rabu ini menjadi titik pembalikan, midweek reversal, profil bearish-nya menjadi high of the week atau disebut sebagai hot way pada saat hari Rabu ini teman-teman. Nah, kita bisa berantisipasi untuk Kamisnya punya bias ke kelanjutan sebagai continuation sampai hari Jumat close ya, seperti itu. Itu yang disebut sebagai midweek reversal teman-teman. Jadi ada contoh dari sini ya. Di sini untuk yang
Midweek reversal jika kita berupa candle itu seperti ini. Ketika Senin dibuka, S itu Senin, lalu kemudian Selasa ini Rabu. Nah, jadi Rabu yang menjadi titik pembalikan teman-teman, midweek reversal. Dan Kamis, Jumat itu sebagai continuation ya. Untuk contoh di dalam candlenya seperti ini. Seperti itu. Jadi Rabu yang menjadi titik terendah dalam saat mingguan. Jadi kita bisa trade antisipasi untuk hari Kamis dan hari Jumatnya untuk sebagai kelanjutan sampai ke draw on liquidity ya. Sampai ke titik tertingginya atau kita cari framework-nya ya. Nah, di sini juga terkonfirmasi sebagai C2, katakanlah seperti itu. Biasanya Rabu itu akan terkonfirmasi sebagai C2 closure, pembalikan. Nah, kita bisa antisipasi bias-nya untuk ke atas atau bullish itu pada saat hari Kamis dan Jumat, teman-teman. Jadi kita bisa punya plan ya untuk perdagangan di hari Kamis untuk ke atas karena kita sudah punya data dari Rabu itu menjadi titik pembalikan, titik reversal. Ya, itu disebut sebagai midweek reversal. Jika Senin Selasa itu tidak melebar kemana-mana. Lalu kemudian untuk profil bearish pun sama. Ketika Senin dan Selasa itu dia tidak berkembang melebar ataupun kemana-mana ya, tidak ke rentang diskon premium. Melainkan pada saat hari Rabu dia mencapai titik tertinggi lalu kemudian balik arah dan itu menjadi titik pembalikan, titik reversalnya untuk bearish. Seperti itu. Jadi kita punya antisipasi bias yang namanya bias kelanjutan di hari Kamis dan Jumat kelanjutan untuk turun. Sebagaimana ketika di video daily bias itu yang kemarin kita sudah share juga ya, untuk tentang pemahaman daily bias. Berarti bias dari profit daily high, kemudian untuk naik profit daily low, lalu kemudian ada framework-nya baik di external high sebagai PWH-nya, external low sebagai PWL-nya, atau PDA lainnya teman-teman. Jadi kita bisa berantisipasi, yang namanya antisipasi profil mingguan itu bisa berada di hari Kamis ya. Jadi kita bagaimana cara kerjanya di hari Kamis dan Jumat, itu mencakup tentang daily profile. Itulah penyempurnaan dari setiap profil-profil di ICT Market Profile itu teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke di dalam chartnya seperti ini ya. Oke, di sini nanti ada contohnya teman-teman untuk di dalam chart seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa dilihat ya, kita aktifkan dulu untuk candle mingguannya ya teman-teman. Untuk candle mingguannya di sini. Nah, ini adalah pada saat mingguan sebelumnya ya, bagaimana ketika dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat close. Lalu kemudian bagaimana ketika Senin dibuka, teman-teman ya. Dia Senin dibuka di sini, Senin berkembang lebih tinggi tetapi kita mempunyai titik terendahnya titik tertingginya ya dari profit daily high. Apakah Selasa akan melakukan kelanjutan untuk turun ya, karena kita sudah mengidentifikasi yang namanya adanya reversal ya. Kita juga mempunyai fair value gap di sini ya sebagai framework-nya. Lalu kemudian kita melihat Selasa, ternyata Selasa itu masih melebar ke titik tertinggi ya, karena kita sudah terkonfirmasi yang namanya C3 juga di sini guys. Ya, C3 closure ya, kemudian C4. Nah, berarti di sini Selasa, apakah Selasa menjadi titik pembalikan atau Selasa expansion ya? Seperti ini, lalu kemudian Rabu untuk berekspektasi Rabu akan kelanjutan, tetapi melainkan Rabu menjadi titik tertingginya di sini. Nanti kita bisa cocokkan di sini apakah ada SMT ya, lalu kita cocokkan di sini, kita lihat dari sini. Oke, di situ tidak, lalu kemudian US 100. Nah, di sini melakukan titik SMT ya atau YM US 30, dia tidak melakukan kelemahan atau mengambil titik tertinggi, melainkan dia strong untuk turun ya. Sedangkan Enki itu dia melakukan kelemahan ya ke titik tertingginya ya, menjadi protected swing. Nah, di sini menjadi titik Rabunya itu menjadi reversal. Nah, kita juga bisa berekspektasi bahwasannya untuk hari Kamis itu untuk ke titik terendahnya ya, di mana draw on-nya itu di sini untuk PDL-nya, lalu kemudian di sini dan di relevan swing low-nya di sini teman-teman ya. Itu pada saat hari Kamis dengan hari Jumat. Kemudian kita juga bisa tahu di hari Rabunya ini sebagai titik tertinggi, berarti menjadi titik high of the week-nya teman-teman ya. Kalian bisa lihat dalam time frame 1 minggu ini, yang candle 1 minggu itu mencapai titik tertingginya pada saat hari Rabu. Dan hari Kamisnya itu
berantisipasi untuk sebagai kelanjutan. Dan di sini juga menjadi C2 into expansion. Berarti hari Kamis yang akan melakukan kelanjutan sampai ke draw on-nya. Lalu begitupun hari Jumat akan melakukan kelanjutan lagi. Seperti itu. Itu untuk profil yang bearish, yang high of the week, teman-teman. Nanti kita contohkan bagaimana cara tradingnya. Itu mencakup tentang daily profile masalahnya ya. Nanti kita di next video selanjutnya untuk cara trading ketika kita menyempurnakan weekly profile, daily profile, intraday profile-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi di sini Bob cuman contohkan bagaimana ketika kita memiliki antisipasi profiling ya pada saat midweek reversal, berarti kita punya planning Kamis dan Jumat itu sebagai turun teman-teman, kelanjutan ya. Jadi itulah untuk membantu setup kita perdagangan setiap intraday baik maupun di hari Kamis maupun di hari Jumat untuk plan turun. Karena kita mempunyai likuiditas juga ya, atau swing low, external low, sell side liquidity di dalam satu hari itu. Jadi OHLC-nya pada saat mingguan itu titik reversalnya pada saat pertengahan minggu, yaitu berada di hari Rabu, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, untuk contoh yang kedua, tadi yang profil bearish, lalu kemudian ini untuk contoh yang kedua, profil bullish-nya. Tadi kan yang profil bearish ya, ketika reversal untuk bearish. Nah, sekarang ini untuk minggu yang sebelumnya. Ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis. Nah, bagaimana ketika hari Senin ya? Kita memiliki yang namanya kondisi seperti ini, kita belum memastikan bahwasannya harga akan naik dulu atau turun dulu, tetapi kita hanya melihat titik di mana likuiditas ya itu di sini, lalu kemudian ini di sini teman-teman ya. Itu sebagai range low ya, karena ini bukan relevan juga, karena ini adalah suatu kegagalan. Ini yang ekstrim teman-teman. Nah, bagaimana ketika Senin depan? Nah, ini Senin ya, ini loncat ada NWOG. Ini Senin baru dibuka. Lalu kemudian kita melihat dari Selasa. Selasa masih melebar ke titik terendah. Apakah Selasa akan mampu menyapu titik ekstrim di sini ya, atau dia SMT? Kita melihat dari correlation-nya di sini, semuanya juga belum mengambil ya titik terendahnya. NQ juga sama untuk pair correlation-nya, lalu kemudian S sama dan YM juga sama ya teman-teman ya. Nah, kita wajib tandain dulu teman-teman ya, karena kita juga belum bisa berantisipasi bahwasanya harga apakah akan melebar menjadi classic expansion ke titik terendahnya, atau dia akan cuman sampai sini lalu kemudian Rabu nanti akan ada pembalikan. Nah, ketika kita melihat kondisi di hari Rabu ya teman-teman ya, kayak di sini nge-lag-nya. Ini Rabu berkembang lebih tinggi teman-teman. Nah, berarti kita memiliki yang namanya pertengahan mingguan itu sebagai reversal. Apa? Dia telah menyapu titik terendahnya di hari Selasa ini menjadi profit daily low itu sebagai likuiditas ya, framework. Jadi eksternal to internal itu di hari Rabunya itu menjadi titik pembalikan ya. Dan ini pun berhasil menjadi sweep ya kan. Kalau dalam profit weekly low-nya itu akan menjadi sweep ya, sweep liquidity di dalam weekly-nya. Nah, di dalam hariannya Senin, Selasa, Rabu yang menjadi titik pembalikan. Apa bias-nya? Ya, bias-nya dalam satu hari, Rabu menjadi reversal, dia telah menyapu titik terendah sebagai profit daily low. Berarti antisipasi nanti Kamis itu akan kelanjutan kemana? Ke titik tertingginya. Ya, seperti itu. Menjadi C2 apa? Menjadi C2 into expansion ya. Berarti C3-nya tepat berada di hari Kamis dan Jumat seterusnya teman-teman ya. Nah, kita melihat di sini, Kamis melakukan pelebaran ke titik tertinggi sebagai kelanjutan seperti itu, dan hari Jumatnya dan seterusnya sampai close. Ya, yang penting kita punya berantisipasi bahwasanya Rabu akan melakukan pembalikan seperti ini. Kita berantisipasi untuk perdagangan di hari selanjutnya itu tepat berada di hari Kamis dan Jumat ya. Nah, itu disebut sebagai midweek reversal teman-teman ya. Contoh di dalam midweek reversal seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita tahu akankah Rabu yang melakukan titik terendahnya? Karena secara konsep bias harian atau daily bias, harga nanti hari Rabu akan diperdagangkan lebih rendah atau dia akan melebar. Ketika pembukaan di sini, dia lebih dekat ke likuiditas profit daily low. Nah, dia akan menyapu titik terendahnya terlebih dahulu. Ya, dia akan menyapu titik terendahnya dahulu seperti ini ketika harga masih pelan-pelan dibuka. Lalu kemudian apa yang kita lihat seperti biasa yang sering kita praktekkan di dalam grup juga ya, ketika harga telah menyapu titik terendah di dalam profit daily low, berarti Rabunya ini akan dibuka di mana? Di sini.
Rabu, di sini Asia, lalu kemudian ini London dan ini New York. New York menjadi reversal. Ya, pada saat hari Rabu New York menjadi reversal. Nah, kalian bisa lihat dari sini untuk di 4H, ini 06 ya. Ini 06. Kalau di dalam 4H profile, ini 06. Berarti kalau daily profile-nya London konsolidasi, New York manipulasi to reversal. Itu daily profile-nya. 06 berarti selama range New York pada saat untuk hari Rabu. Nah, apa dia menjadi titik pembalikannya apa di New York ini? Menjadi C2 into expansion. Kenapa framework-nya? External low, sell-side liquidity dari previous daily low tadi. Berarti range low to range high. Nah, kalian bisa untuk target ya, untuk target artinya ke range high. Ini kan low resistant ya. Dia ke bawah itu low resistant. Berarti high resistant to low resistant. Order firing range low to order firing range high. Nah, ketika kamu sudah punya framework di sini 06 close, bagaimana ketika 10 AM akan lanjut? Nah, ketika 10 AM begini, apa? Dia akan melebar ke titik tertinggi. Karena kenapa? Ini menjadi C2 kan. Kalau kita ngukur body dari sini, EKI-nya itu di sini. Berarti harga itu akan membuang sumbu ya untuk langsung ekspansi. Nah, kita bisa melihat dari sini untuk profile si 010-nya, 10 AM-nya nanti ya. Nah, ketika harga melebar ke titik tertinggi di sini, dia langsung ekspansi teman-teman ya, dia langsung ekspansi. Anda bisa lihat dari sini ini 10 AM itu sebagai kelanjutan seperti itu, dan kita melihat dari M15 waktu si 06 C2 itu sudah terkonfirmasi yang namanya change in set of delivery di sini ya, sebagai mitigation block ya teman-teman ya. Mitigation block itu karena di sini failure swing teman-teman ya, karena ini failure swing ke sini seperti itu. Nah ya, berarti sudah adanya protection atau protection itu adalah pelindungan ya teman-teman ya. Berarti di sini terkonfirmasi sebagai deliver ya, change in of delivery, lalu kemudian dia retracement ke fair value gap. Nah, kalian tuh punya planning untuk ke atas ya, kalian tinggal penyempurnaan tadi di 4H profile-nya itu teman-teman ya, untuk ke atas sebagai pembalikan tadi di hari Rabunya ya. Jadi kalian bisa berekspektasi ketika harga sudah menyapu titik likuiditas dari previous daily low untuk terbang ke atas, karena kita sudah berantisipasi waktu di di weekly profile-nya Rabu akan menjadi titik pembalikan teman-teman seperti itu ya. Lalu kemudian lanjut sampai hari di sini bentar ya, kita nunggu close-nya sampai hari Kamis seperti ini. Nah, jika kalian intraday di selama London, selama New York itu sudah berhasil gitu loh sampai ke titik tertingginya di sini ya, atau ke NWOG. Jadi external to internal. Nah, begitupun nanti untuk di hari Kamisnya ya disempurnakan itu sebagai kelanjutan sampai ke draw on previous daily high-nya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat dari sini ya. Jadi Rabu menjadi reversal, Kamis dan Jumat sebagai continuation seperti itu teman-teman ya. Itu yang disebut sebagai profile weekly, profile mingguan. Ya, tetapi di sini weekly profile itu bukan suatu signal yang pasti, tapi melainkan membantu setup kita perdagangan kita teman-teman ya. Setup perdagangan kita. Jadi sempurnakan dengan model yang untuk harian berarti intraday profile yang mencakup tentang daily profile. Kita bedah lagi dengan 4H profile ya, kemudian kita memahami time di waktu kapan dia akan reversal. Daily profile kan begitu. London dan New York, apakah London yang reversal, New York continue, apakah London konsolidasi, New York manipulasi itu reversal, apakah London bullish dan bearish protraction, New York yang reversal ya, seperti itu. Nah, itu daily profile, itu penyempurnaan seperti itu teman-teman ya. Semoga video kali ini membantu kalian untuk lebih logik lagi dalam perdagangan setiap melihat profil mingguan, antisipasi profil mingguan, dan menyempurnakan di perdagangan harian itu, intraday itu ya, dengan daily profile. Nanti setelah kita selesai lektur yang weekly profile, kita lanjut video untuk daily profile, lalu kemudian kita membahas tentang power of tree-nya, lalu kemudian kita ngebahas tentang daily profile-nya, lalu kita ngebahas tentang session-nya, lalu kita ngebahas tentang timing-nya ya. Jadi satu komponen mekanisme, jika kalian mempelajari itu, kalian akan ketemu model yang ideal, model entry kalian yang ideal ya. Nanti untuk confluence-nya, esensialnya kita ngebahas tentang SMT ya kan, tentang konfirmasi, check in shadow delivery ya, atau kita ngebahas tentang framework-nya juga ya, boleh seperti itu. Nanti kalian tinggal request aja teman-teman di kolom komentar apa konten selanjutnya yang kita bahas gitu teman-teman ya, boleh kalian komen-komen aja. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk support Bob terus ya, semoga Bob makin semangat. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like. Semoga video ini bermanfaat buat kalian untuk perdagangan
atau logic ya. Intinya tuh time is key, brother-brotherku semua. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.